Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Senin 6 Desember 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 35 ayat 1 sampai 10 yang menubuatkan sabda Tuhan tentang Allah yang akan menyelamatkan umatnya. Bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26 tentang Yesus yang menyembuhkan seorang lumpuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya ajak kita merenungkan tema Tuhan akan datang dan menyelamatkan. Saudara dan saudariku, apakah ada sesuatu dalam hidup kita yang menghalangi kita untuk menerima berkat dari Tuhan, untuk menerima karunia dari Tuhan, dari kerajaan Allah? Para nabi menubuatkan bahwa ketika Mesias datang, dia akan membawa kerajaan Allah, dan dengan kerajaan Allah yang dia bawa, orang buta akan melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Yesus tidak hanya membawa kesembuhan fisik, tetapi lebih dari itu, dia bawa kesembuhan pikiran, kesembuhan hati, jiwa. Yesus datang singkatnya membawa kita hidup berkelimpahan dari kerajaan Allah. Tetapi kehidupan dan transformasi baru itu dapat dilumpuhkan, bahkan dihancurkan. Oleh apa? Oleh ketidakpercayaan, oleh ketidakpedulian, oleh kesombongan dosa. Ya, dosa melumpuhkan kita jauh lebih banyak daripada penyakit fisik apapun. Dosa adalah pekerjaan kerajaan kegelapan, dan itu menahan kita dalam perbudakan abadi. Hanya ada satu solusi, dan itu adalah penyembuhan, kekuatan pembersihan yang datang lewat pengampunan yang dari Tuhan, pengampunan dari Yesus, Tuhan dan Guru kita. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, perlakuan Yesus terhadap orang berdosa membuat marah para guru agama, para pemuka agama pada saat itu, pada masa Yesus. Dalam Injil, ketika seorang lumpuh dibawa kepada Yesus, karena iman daripada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, Yesus melakukan hal yang tidak terpikirkan oleh mereka. Dia buat pertama-tama adalah mengampuni dosa-dosa orang lumpuh tersebut. Karena apa yang dia buat ini, para ahli Taurat menganggap apa yang dia buat sebagai satu penghujatan, blasfemi. Karena mereka mengerti bahwa hanya Allah yang memiliki otoritas untuk mengampuni dosa, untuk melepaskan seorang dari beban kesalahan mereka. Sedangkan apa yang Yesus buat? Yesus mengklaim otoritas yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Yesus tidak hanya membuktikan bahwa otoritasnya berasal dari Allah, dia juga menunjukkan kuasa besar dari kasih dan belas kasihan Tuhan yang menebus dengan menyembuhkan orang cacat dari penyakit fisik mereka. Orang lumpuh ini tidak hanya sakit secara fisik, dia tidak lumpuh secara fisik saja, tetapi juga
secara rohani dia lumpuh. Karena itu, Yesus membebaskan dia dari beban kesalahannya serta memulihkan tubuh fisiknya juga. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus selalu siap untuk menghadirkan, untuk membawa kepada kita kesembuhan, baik untuk tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita. Kasih karunia-Nya memberi kita kebebasan dari kuasa dosa dan dari belenggu keinginan dan kecanduan yang berbahaya. Pertanyaan buat kita, apakah kita mengizinkan sesuatu menjauhkan kita dari kuasa penyembuhan Yesus? Tentu saja tidak, bukan? Kita tidak mau hal itu terjadi pada kita. Kita diminta Tuhan oleh karena itu untuk selalu terbuka dalam semangat kerendahan hati, menyambut kedatangannya yang menyelamatkan bagi kita. Baik buat jasmani kita, terlebih buat rohani, buat spiritual, hidup spiritual kita. Kita izinkan Tuhan datang, Tuhan sembuhkan apa yang menjadi kelumpuhan kita, baik itu jasmani maupun rohani. Amin. Mari kita mohon kepada Tuhan kekuatannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui kasih dan pengampunan-Mu yang penuh dengan belas kasihan, Engkau membawa kesembuhan dan pemulihan bagi tubuh, jiwa, dan pikiran. Semoga kuasa penyembuhan dan cinta-Mu menyentuh setiap area hidup kami, pikiran, perasaan, sikap, dan ingatan terdalam kami. Ubahlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat berjalan dengan percaya diri di dalam kebenaran-Mu saja. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, semua yang kita sayangi, segala usaha karya dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.